Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'al hadirin, al-asatidah wa tullab wal a'yan, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum absamunakum, wa bil khusus sahibul fadilah al-mukarram an-nawir Kiai Haji Abdullah Aslam hafizahullah wa ra'ah wa ballagha aqsamuna wa agar ainahu li tullabihi wa dhawihi wa man yuwalihi insyaallah. Rabbana yutil umru fi afiyah tamma fi naf'in lil Islam wal muslimin wa yabghihi manaran lil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Wal mukarram sahibul fadilah sahibul ma'had Kiai Haji Thayyib hafizahullah wa ra'ah wa ballagha aqsamuna wa agar ainahu bi tullabihi wa man yuwalihi ويجعل هذا المعهد منبعا للعلم والعلماء يخرج منه الكثير الطيب من أهل الخشية والإنابة، آمين يا رب العالمين. سائر العلماء, segenap para ulama, para طلاب العلم, para habaib, حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال, والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, dalam waktu yang mulia ini kita berada di tempat yang mulia, dan Masya Allah naltamis barakah, dan kami di sini mencari keberkahan dari para penuntut ilmu, yang mana para malaikat pun mengetahui keutamaan dari penuntut ilmu itu, sehingga para malaikat tidak rela kalau seandainya penuntut ilmu berjalan di tanah. Oleh karena itu kita mendengar riwayat innal malaikata la tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat itu senantiasa membentangkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, ridwan bima yasna', karena mereka ridha, senang dengan apa yang dibuat oleh mereka, para penuntut ilmu. Kalau seandainya kita melihat yang biasa berjalan di atas karpet merah itu pejabat, tapi yang lebih mulia dari pejabat yaitu para penuntut ilmu, berjalan di atas sayap malaikat. Wahakala, itulah keutamaan penuntut ilmu. Di sini ikhwan, sebelum al-fajr mulai, wa kama jarat 'adatul muhadditsin wa man tashabbahu bihim, mereka mulai dengan al-hadits al-musalsal bil awwaliyah, sehingga kita mendapatkan musalsal bil awwaliyah haqiqiyah, bukan hanya idhafiyah. Wa in kana qala ba'd al-muhadditsin annahu la farq bainal musalsal bil awwaliyah, baik pun haqiqiyah ataupun idhafiyah. Fa huna أروي بروايات كثيرة من ضمنها من الحبائب والمشايخ، فأروي عن السيد حامد بن علوي الكاف عن الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني، والشيخ أحمد مروزي عن الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني بالأحاديث بالسند المتصل في ثبته، juga عن الشيخ أسامة الأزهري بالأسانيد الكثيرة في أثباته، وعن بعض الحبائب كذلك. Hadis yang mana itu setiap rawinya menyatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, dan itu adalah hadis yang pertama kali aku dengar darinya. Wahakala, senantiasa at-tasalsul itu sambung menyambung sampai Sayyidina Sufyan bin Uyainah, wa ilaihi in qata'at at-tasalsul as-silsilah. Farwa Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Fa arwi hadhihi al-riwayah wa ujizukum bi ijazah khassah fi dhalik insyaallah. Musalsal bil awwaliyah haqqiqiyah, qulu qabiltul ijazah. Wa hakadha. Alhamdulillah.
Dengan itu kita mendapatkan musalsal bil awaliyah yang hagigiyah. Seringkali kita mendapatkan musalsal bil awaliyah yang idhafiyah, dan itu banyak. Tapi alhamdulillah di sini kita mendapatkan, dan alhamdulillah Al-Fajr mendapatkan musalsal bil awaliyah yang semuanya adalah hagigiyah, bukan hanya idhafiyah. Ala kulli hal. Ikhwani, alhamdulillah di tempat yang penuh keberkahan ini, antum di sini menuntut ilmu syariah yang sangat luas. Dan itu adalah hakikat daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin nuwarrithul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kami para anbiya tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi kami mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang besar dari warisan. Itu hadis ya ikhwan. Alhamdulillah. Kalau seandainya kita mengetahui keutamaan yang kita cari itu, maka sangatlah murah dan tiada artinya apa yang kita korbankan demi mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'arafa qimata ma yatlub hana alaihi ma yabdul. Orang kalau kita mengetahui kemuliaan targetnya, maka sangatlah mudah, dan dia pandang tidak ada yang susah, rintangan yang ia lewati demi mendapatkan target yang mulia itu. Masya Allah, di sini antum senantiasa dalam keseharian antum, pagi, siang, malam bersama warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah di sini juga kita mendapatkan warisan ini dari para guru-guru yang mana mereka bersambung sanadnya, bukan hanya sanad keilmuan, bukan hanya sanad dalam kitab, akan tetapi juga sanad dalam tarbiyah, sanad dalam mahabbah. Kita menimba dari guru-guru kita mahabbah Rasulullah, mahabbah sahabat, mahabbat ahlul bait yang bersanad, yang mana mereka pun mengambil yang perihal itu dari guru-guru mereka. Jadi bukan cuma ilmu yang ada sanadnya, mahabbah pun ada sanadnya, tarbiyah pun ada sanadnya. Sebagaimana sering kita mendengar cerita Imam Syafi'i ketika beliau duduk lama di hadapan Imam Malik 20 tahun dalam riwayat itu. Ketika wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i menyesal. Kenapa? 20 tahun itu beliau hanya menimba ilmu di 2 tahun sahaja. 18 tahunnya menimba adab, mengambil pelajaran dari guru-guru kita. Bukan hanya pelajaran maklumah, pengetahuan, akan tetapi pelajaran sikap, pelajaran sifat. Itu sangatlah penting ya ikhwan. Imam Al-Haddad kadang-kala beliau menceritakan, sungguh kami kadang-kadang demi menanamkan satu sifat yang mulia di hati murid-murid kami, itu kadang-kala memerlukan 20 tahun untuk bisa menanamkan satu sifat di hati seorang murid. Nah, itulah ya ikhwan, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, suatu yang mulia. Ilmunya bersanad, tarbiyahnya bersanad, dan tazkiyahnya bersanad. Imam Muslim yarwi fi muqaddimat fi sahihih, dan juga begitu pula yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Dirayah, riwayat an Sayyidina Abdullah bin Mubarak, bahwasanya beliau berkata, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka sembarang orang akan ngomong sembarangan, semaunya. Tapi karena ada sanad, tidak bisa orang ngomong sembarangan. Wahakala. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwasanya agama ini, bahwasanya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama ini. Alhamdulillah, kita punya sanad yang bersambung, yang semuanya itu adalah nur, cahaya. Tiap-tiap rantai sanad itu ulama, orang yang soleh, orang yang tawadhu, aulia, wahakala ikhwan. Kalaupun jauh-jauh kita datang untuk mencari sanad ini, menempuh
sekian tahun demi mendapatkan sanad ini, itu bukan apa-apa. Karena memang sanad yang seperti ini, yang seperti antum dapatkan di pondok-pondok antum, itu memang hendaknya ditempuh beberapa jauh lamanya demi mendapatkan itu. Kita mendengar riwayat Imam Bukhari menceritakan dalam unwan babnya, seperti kita ketahui ikhwan, Imam Bukhari gal fiqhul Bukhari fi unwanihi. Ya, Imam Bukhari itu pendapat-pendapatnya beliau terakan di mana, di judul-judulnya. Ketika beliau membahas tentang keutamaan safar, keluar untuk menuntut ilmu, beliau berkata seperti ini: babul khuruji fi talabil ilmi wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i hadithin wahid. Bab keutamaan keluar untuk menuntut ilmu, dan sungguh telah rahala, telah rihlah, keluar jauh. Siapa? Jabir bin Abdullah, yang mana beliau adalah seorang sahabat. Keluar jauh menempuh perjalanan 1 bulan menuju kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Demi apa? Demi hanya mendengarkan satu hadis darinya. Demi dapat satu hadis, beliau rela untuk berjalan sebulan. Hadza 'indakum mawjud fil Bukhari. Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah sirahnya Sa'id bin Musayyib, juga perihal yang sama Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, kana yaqta'ul ayyama wal layaliya li sama'i haditsin wahid. Kadangkala mereka itu rela memotong hari demi hari, malam demi malam, hanya demi mendengarkan satu hadis sahaja. Wahakala. Yang mana Masya Allah antum di sini bukannya antum mencari ilmu, tapi ilmu yang datang ke antum. Kita di pondok di sini, Masya Allah, guru-gurunya pada datang ke sini, yang semestinya kita ke tempat mereka, tapi alhamdulillah kita disuruh fokus di tempat ini dan mereka yang datang ke kita. Itu suatu nikmat yang luar biasa ya ikhwan. Dahulu nggak ada, yang dahulu namanya murid itu ya pergi ke gurunya. Sekarang tidak, guru yang pergi ke muridnya. Dikumpulkan muridnya di satu tempat di pondok dan guru-guru nyamperin ke situ. Wah, kata ya kawan, suatu nikmat yang luar biasa. Nah, begitulah keutamaan menuntut ilmu. Dan Masya Allah, ilmu yang antum tuntut ini ilmu yang luar biasa luasnya, sangat-sangat luas dan tiada batasnya. Makin bertambah ilmu kita, makin bertambah kesadaran kita atas kebodohan kita. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, kullama zdadani ilmun izdada ilmi bijahli. Setiap kali aku bertambah ilmu, maka aku bertambah kesadaranku atas kebodohanku, kata Imam Syafi'i. Aku tahu bahwasanya ini masalah yang aku ketahui sekarang, tadinya aku tidak tahu. Oh, berarti ketahuan, tadinya aku nggak tahu. Jadi makin bertambah ilmu, makin tawadhu, makin sadar bahwasanya dirinya itu tidak tahu. Begitulah ya kawan. Nah, itulah ilmu nur, ilmu cahaya. Makin bertambah ilmunya, makin tawadhu, makin rendah hatinya. Nah, itulah ilmu yang manfaat, bagaikan padi. Makin banyak isinya, maka dia makin tunduk. Ada ilmu-ilmu yang palsu, ada. Makin bertambah itu, makin naik dia, makin sombong. Nah, jauh-jauhinlah ilmu yang kayak gitu. Jauh-jauhin ilmu yang membuat antum sombong. Jauh-jauhin ilmu yang membuat antum lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mendekatkan antum kepada Allah, wa yubassiruka bi'uyubi nafsika, dan membuatmu sadar atas kekuranganmu. Itulah ilmu yang manfaat. Ilmu ini ikhwan banyak dan lebar, tapi selayaknya kita memulainya dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian apa? Fikih juga. Dan kemudian apa? Ilmu lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Dan alhamdulillah yang kita milikin sanadnya di Indonesia ini semuanya mempunyai perhatian yang khusus ke ilmu bahasa Arab. Wah, kata ikhwan. Taban, sebelum kita bahas sedikit tentang ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu Quran ataupun hadis, tadinya Indonesia itu ya ikhwan dikenal, dan sampai sekarang alhamdulillah dikenal di kalangan ulama-ulama luar dengan ulama-ulama yang luar biasa, yang mungkin mereka lebih dikenal di luar daripada di Indonesia sendiri. Semua mengenal,
seorang muhaddits yang ma'ruf sampai-sampai dijuluki musnidud dunia, Al-Imam Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang aslinya, yang mana dikatakan hampir 2/3 daripada sanad yang sekarang ini kembali ke beliau. Musnidud dunia, orang Padang. Ada seorang ulama ahli fikih dan ahli usul, ahli Quran, sampai-sampai beliau menjabat sebagai imam Masjidil Haram di zamannya. Siapa itu? Al-Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minang. Begitu ya Pak, dari Minang. Seorang ulama yang tenar, yang di luar tenar namanya. Beliau, berkat beliaulah banyak akhirnya orang-orang di South Africa, di Afrika Selatan masuk Islam. Dan ketika itu beliau, ketika naik haji, beliau bertemu dengan Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad dan mengambil tariqah, mengambil ratib. Kemudian dia pulang ke negerinya membawa ratib Al-Haddad. Ketika beliau diasingkan ke Afrika Selatan, beliau mengajarkan ratib Al-Haddad sampai sekarang. Teman-teman kami yang dari Afrika, dari situ baru masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Ketika seorang pelajar menguasai ilmu bahasa, dia bisa jalan sendiri untuk ke ilmu-ilmu yang lain setelah dibukakan kunci oleh gurunya. Makanya dikatakan guru itu hanya memberikanmu kunci, yang membuka pintu, kemudian masuk ke dalamnya adalah engkau. Guru tidak akan menggandengmu sampai ke dalam, enggak. Guru hanya memberikan kunci, selebihnya terserah. Guru mengajarkanmu nahwu contohnya sampai alfiyah, kemudian terserah, luaskan lagi wawasanmu. Guru mengajarkanmu fikih sampai minhaj, sampai Fathul Wahhab, setelahnya luaskan lagi wawasanmu. Baca, banyak-banyak baca ikhwan, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak timba ilmu, wahakala. Nah begitulah ikhwan, itu dalam perihal ilmu bahasa. Dan tidak kalah penting, setelah bahasa kita kemana? Semua bermuara, semua mulai dan akan bermuara ke Al-Quran, ulumul Quran, tafsir Quran yang luar biasa ya ikhwan, yang semua ilmu ada di situ, Al-Quran itu. Dan memang untuk bisa memahami Al-Quran perlu alat-alat yang banyak ya ikhwan. Sebagaimana kita membaca tafsir, juga ada ilmu usul tafsir. Dan dalam itu banyak sekali karangan ulama seperti An-Nugayah, dan juga Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, dan juga kalau manzumahnya, manzumah Az-Zamzamiyah. Ini manzumah Az-Zamzamiyah disyarahkan oleh siapa? As-Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa dari Palembang. Dihasyiahkan oleh siapa? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu menjadi rujukan juga dalam kitab Usul Tafsir Al-Manzumah Az-Zamzamiyah yang luar biasa indahnya. Beliau berkata dalam Asbabun Nuzul, wa allafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwaha istifsara ma fihi ruwa an sahabiyyin rufi' wa in bighairi sanadin famunqati' aw tabi'in fa mursalun wa sahhati asya' kama li ifkihi min qissati. Itu pembahasan kayak gitu. Apa itu Asbabun Nuzul? Apa itu al-nasikh wal mansukh? Bagaimana al-mutlaq wal muqayyad? Bagaimana syurut tafsir? Bagaimana al-ahadits al-marwiyah dalam syarh al-kalimat di Al-Qur'an? Itu kitab yang luar biasa dalam ilmu usul tafsir. Dan dalam ilmu Al-Quran banyak lagi ilmu-ilmu yang banyak bercabang di Al-Quran itu ya ikhwan. Bukan cuma ilmu tajwid ya, ilmu tajwidnya ada ilmu al-waqf wal ibtida, dan di situ ada karangan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa hakadha ikhwan, al-waqf wal ibtida. Apalagi kalau masuk dalam perihal qiraatnya, wah luar biasa, yang enggak ada hujungnya lautan itu. Ambil sanad dalam ilmu qiraat, baik pun sanad yang sab'ah ataupun yang asyrah ataupun yang ghair mutawatir, yang 14. Hafalin kitab Asy-Syatibiyah ataupun Ad-Durrah yang Masya Allah luar biasa. Dalam ilmu hadis, Masya Allah, ambillah ilmu hadis dari segi riwayah dan juga dirayah. Dari segi riwayah, baca itu Al-Ummahatus Sitt wa hakadha riwayahnya. Walaupun sudah banyak ulama-ulama yang meringkas dan menghimpun seperti Al-Jami' lil Usul wa hakadha, dan juga Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir wa hakadha. Tapi kalau bisa baca juga itu Al-Ummahatus Sitt dalam ilmu riwayah. Kemudian harus kita mengetahui perihal ilmu dirayah atau mustalah, atau dia makan usul al-hadis, yang dimulai dari kitab Al-Baiquniyah dan terus sampai kitab Nuzhatun Nadhar Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, dan terus ke atas sampai ke Muqaddimat Ibnu Salah. Kalau mau manzumahnya
ambil Manzumah Alfiyah Al-Iraqi ataupun Alfiyah As-Suyuti yang luar biasa indahnya ikhwan. Juga sama ya, Imam Suyuti ketika mengarang Alfiyah dalam ilmu usul hadis, beliau bilang kayak gitu juga, Alfiyahku ini lebih hebat daripada Alfiyahnya Al-Iraqi. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi mengarang Alfiyah, dan di situ beliau menazamkan apa yang ada di Muqaddimat Ibnu Salah yang luar biasa bagus. Alfiyahnya Al-Iraqi, yang mana Al-Imam As-Sakhawi mengarang kitab Fathul Mughith bi syarhi Alfiyatil Hadis, 4 jilid besar. Imam Suyuti mengarang Alfiyah juga. Setelah itu beliau berkata, fa'iqatan Alfiyatal Iraqi fil jam'i wat tansiqi wat tisaqi. Dan itu Alfiyahnya Imam Suyuti, banyak lagi yang mensyarahkannya. Di antara yang mensyarahkannya, tahu nggak siapa? Syekh Mahfud At-Turmasi dari Termas. Syekh Mahfud yang ma'ruf, Syekh Mahfud itu yang luar biasa, syarahnya sangatlah indah. Wah hakadha ikhwan. Di situ ketika Imam Suyuti menceritakan tentang bagaimana al-asanid al-dhahabiyah, as-silsilah al-dhahabiyah, yang mana memang dari ulama hadis bagaimana tentang silsilah al-dhahabiyah itu yang paling ma'ruf adalah silsilah daripada Imam Malik An-Nafi' an Ibni Umar, yang mana di sini kita ambil pelajaran yang luar biasa ikhwan. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah murid daripada Abdullah bin Umar bin Khattab. Imam Nafi' ini, beliau itu budak hamba sahaya, tapi Masya Allah jadi ulama. Tapi Imam Nafi' itu orangnya galak, marahan, dan dia nggak demen orang rubutin beliau untuk ngambil hadis, enggak. Makanya dalam manaqibnya Imam Nafi' itu muridnya sedikit. Yang mengambil banyak daripada Imam Nafi' adalah Imam Malik. Tahu nggak bagaimana cara Imam Malik mendapatkan ilmu dari Imam Nafi'? Diceritakan, Imam Malik itu kalau mengambil ilmu dari Imam Nafi', beliau melihat kapan nih Imam Nafi' keluar dari rumahnya menuju ke Masjid An-Nabawi di Madinah. Beliau tinggal di Madinah. Pasti pas waktu Imam Nafi' keluar, Imam Malik juga keluar, ngebuntutin kalau bahasa kita. Ketika mau nyampe masjid, baru Imam Malik seakan-akan berpapasan dengan Imam Nafi', kayaknya nggak sengaja. Dan di situ baru beliau menanyakan tentang perihal hadis. Wahai Imam, bagaimana tentang masalah ini? Oh iya, aku mendengar Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis yang seperti ini. Begitu. Paling kalau sekali papasan dapatnya 1 hadis. Nah begitu caranya mereka mengambil ilmu. Jadi kalau ketemu guru-guru yang galak itu biasa ya ikhwan. Teorinya gimana? Ambil hatinya. Begitu. Kadang-kadang begitu. Ada guru yang galak ya. Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah atas kekerasan seorang guru, karena engkau pasti akan berterima kasih atas kekerasan itu di kemudian hari. Begitu katanya. Imam Suyuti berkata dalam silsilah Adz-Dzahabiyah itu, famalikun an Nafi'in an sayyidih wa zida mali Syafi'i fa Ahmadih. Itu nomor 1, sanad yang luar biasa. Malik an Nafi' an Ibni Umar. Kalau ditambah bawahnya Syafi'i an Malik. Kalau ditambah lagi Ahmad bin Hanbal an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Itu silsilah yang paling bagus dalam ilmu hadis. Begitu ikhwan. Pelajarilah ilmu hadis, mustalahnya. Juga di mustalah pun itu sendiri banyak bercabang ya ikhwan. Ada ilmu khusus namanya ilmu jarah wa ta'dil, ya kan? Dan jarah wa ta'dil juga ada usulnya. Yang paling tenar apa namanya? Kitab karangan Al-Laknawi namanya Ar-Raf' wa Takmil fi ilmu jarah wa ta'dil, 1 jilid besar. Masya Allah. Diringkas oleh Syekh Nuruddin Ittid dalam kitabnya Usul Jarh wa Ta'dil. Gitu ya ikhwan. Oh, panjanglah. Al-Hafidz Al-Mizzi, juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab-kitabnya tentang perihal al-jarh, ilmu rijal kalau bahasa mereka itu. La ilaha illallah. Nah, dan panjang pembahasan ilmu hadis. Ada lagi tentang syarah kitab ataupun syarah-syarah beberapa kalimat yang muskilah di hadis, syarah muskil al-athar ataupun syarah gharib al-hadis, yang itu menjadi perhatian ulama hadis dalam perihal itu. Baik. Dalam ilmu fikih yang Masya Allah luar biasa, ilmu fikih ini penting, memang ilmu fikih ya ikhwan. Penting, sangat penting dan sangat-sangat penting. Tekunilah belajar ilmu fikih. Dan ketahuilah yang biasanya kita belajar tuh ilmu fikih apa biasanya? Dimulai dari kitab apa biasanya? Safinah contohnya ya. Safinatun Najah. Sampai yang paling tinggi kitab apa biasanya? Fathul Wahhab contohnya. Itu yang kita pelajarin tuh, yang minhajnya, yang Fathul Wahhabnya sampai ke atas. Itu adalah 1/10 daripada ilmu fikih. Cuma 1/10. 9-nya apa?
Begini ikhwan, Al-Imam Zarkashi menyebutkan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, ada 10 cabang ilmu fikih itu dinukil oleh Al-Imam Al-Jarhazi dalam syarah Gawaidul Fiqh, Al-Fawaidul Janiyah, syarahnya Al-Faraidul Bahiyah. Dinukil nas itu ada 10 cabang ilmu fikih. Di antaranya yang 10 itu adalah al-furu', itu cabangnya, cabang ilmu furu'. Yang dimulai dari kitab contohnya Safinah ataupun Risalah sampai naik ke atas lagi Fathul Gharib contohnya. Terus naik lagi ke atas apa lagi? Fathul Wahhab contohnya, ataupun Minhaj ataupun Umdatus Salik, dan terus naik lagi ke atas apa lagi biasanya? At-Tanbih. Naik lagi ke atas Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi dengan syarah-syarahnya. Itu hanya 1/10 ikhwan. Tapi itu harus ditekunin. Ya kan? Ada lagi ilmu usul yang ma'ruf itu, ilmu usul fikih. Salah satu cabang ilmu usul. Masya Allah, yang biasa dimulai dengan kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain, ilmu usul fiqh. Pelajarin dan tekunin ilmu usul. Karena memang berkata Syekhana Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, ilmu usul fikih sangatlah penting, dan itu adalah ilmu satu-satunya yang menjamin bahwasanya Islam bisa menjawab segala problem. Islam itu syamil, agama Islam adalah syamil, mencakup segala perkara. Dengan apa? Dengan ilmu usul fikih. Kalau kita melihat ayat Al-Quran terbatas, melihat ahadits terbatas, pun melihat kitab-kitab fikih kita terbatas. Kalau seandainya ada muncul suatu masalah yang butuh hukum, yang itu nggak ada nasnya di Al-Quran ataupun di hadits atau di kitab-kitab fikih kita, bagaimana cara kita bisa ngambil jawabannya? Cuma satu ilmu yang bisa menjawab itu adalah ilmu usul fikih. Beliau berkata, ilmu usul fiqh huwa al-ilmu al-wahid alladhi yadman shumuliyat al-Islam. Al-Islam hada syamil, shumuliyat al-syara' bi ilmu usul fiqh. Mulai dengan kitab Al-Waraqat dan syarahnya lil Imam Al-Haramain dan syarahnya wahakadha lil Imam Al-Mahalli. Ada juga syarah yang bagus tadi Al-Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau menulis kitab syarah yang bagus namanya An-Nafahat fi Syarhil Waraqat. Naik lagi ke atas, yang biasanya di sini dibaca kitab Lubbul Usul dan juga syarahnya lil Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wahakadha. Nah, kitab Lubbul Usul ini ada hasyiah yang dikarang oleh seorang ulama Indonesia, Kiai Ahmad Sahal, mengarang kitab yang ma'ruf dalam ilmu usul fikih. Syarah atau hasyiahnya kitab Lubbul Usul, kitab yang tinggi ikhwan. Mau naik ke atas lagi, bagus, ambillah dan bacalah kitab Jam'il Jawami' lil Imam At-Taj As-Subki wahakadha, dan syarahnya juga lil Imam Al-Mahalli. Baca juga hasyiah-hasyiahnya, Hasyiatul Attar ataupun hasyiah yang dikarang oleh Imam Ibn Qasim Al-Abbadi, Al-Ayatul Bayyinat yang namanya 4 jilid besar. Itu luar biasa ilmu usul fikih. Juga hafalin mandhumah-mandhumahnya. Yang di sini Al-Imam Suyuti mengarang kitab namanya Al-Kawkabus Sati' fi Nadhmi Jam'il Jawami'. Nadhamanya Jam'al Jawami'. Dulu kita di sana belajarnya bukan itu, nadhaman Jam'al Jawami', tapi versi ulama Malikiyah namanya Maraqis Su'ud. Maraqis Su'ud li mubtaghi rugi wa su'ud wa hakadha. Alfun wa baitun 'adadul maraqi laisa bisafilin wala biraqi. 1001 bait. Itu Masya Allah dulu yang ngajarin kita Al-Imam Asy-Syinqiti, Syekh Muhammad Abdurrahman Asy-Syinqiti. Jadi begitu polanya ulama Syinqiti itu, harus ngapal ya. Yang nggak ngapal nggak bisa hadir pelajaran. Ujiannya ujian hafal. Dan begitulah, nanti kita akan bahas perihal tentang hafalan insyaallah di akhir pertemuan ini. Itu dalam ilmu usul ikhwan, cabang yang kedua dari 10 itu. Ada cabang lagi namanya qawaid, ma'ruf ya, ilmu qawaidul fiqh. Bagus juga ilmu qawaidul fiqh. Bisa antum baca mulai dari kitab Al-Faraidul Bahiyah, Nadhmul Qawaidul Fiqhiyah, wahakadha, atau kitab Idahul Qawaidul Fiqhiyah lil Imam Abdullah bin Sa'ad Al-Lahji. Mau naik ke atas, Masya Allah, baca kitab Al-Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti, 2 jilid besar. Mau naik lagi ke atas, bagus, Al-Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Subki. Itu adalah rujukan pertama dalam ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Naik ke atas lagi ada Al-Majmu' Al-Mudhib fi usul Al-Majmu' Al-Mudhab fi usul al-madhhab, dalam perihal Qawaid Al-Fiqhiyah juga. Dalam ilmu fikih juga hendaknya kita mengetahui, dan ini jarang tapi sangat penting, apa? Ilmu rijal, ilmu tabaqat. Penting ikhwan. Seringkali kita melihat nama-nama ulama-ulama fikih dalam kitab-kitab fikih kita, dalam hasyiah ataupun syarah. Waqala Rawiyani
Gala fulan, ini siapa ulama ini? Nah, itu ada ilmu khusus yang mengarang tentang tabaqat. Dan banyak karangan ulama dalam perihal itu. Yang paling bagus adalah karangan Al-Imam As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, 5 jilid besar. Itu luar biasa, kitab itu sangatlah indah. Nah, itulah kitab yang akan yunammi malakatul fiqih. Seorang yang belajar fikih harus mengkaji kitab itu sehingga dia bisa menyuburkan, mengembangkan potensi ataupun tabiat fikihnya. Wah, kata karena di situ Imam As-Subki ketika menyebutkan satu biografi seorang ulama fikih, beliau akan menyebutkan apa yang terjadi dengan ulama itu dari segi munadharahnya, perdebatannya antara ulama-ulama lain, dan itu beliau sebutkan. Makanya kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra bukan hanya kitab sejarah, tapi itu juga kitab fikih, kitab nahwu, kitab tafsir, kitab hadis terhimpun dalam satu kitab yang besar namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalam ilmu yang cabang itu juga cabang 10 ada namanya ilmu mustalahat, dan itu sangatlah penting, mustalahatul fikih. Dan di situ banyak karangan, di antara yang bagus adalah karangan Imam Abdullah bin Husain Al-Faqih dalam kitabnya Matlabul Ighadh fi syarhi syai'in min ghuraril alfadh. Sering kita mendengar kalimat al-asah, as-sahih, al-mu'tamad, wa fi qaul. Juga istilah-istilah itu ain shin. Siapa ain shin itu? Ha jim mim ra. Itu ada pelajaran cabang khusus. Di antaranya kitab itu Al-Matlabul Ighadh, dan banyak sekarang ulama-ulama yang mutaakhirin yang mengarang dalam perihal itu. Di antara cabang ilmu fikih juga ada namanya ilmu jama' wal farq. Bagaimana menggabungkan antara masalah-masalah dan bagaimana cara membedakan antara dua masalah yang hampir sama. Ada ilmu khusus dalam perihal itu. Banyak juga karangan ulama di situ. Wah, kata panjang kalau kita bahas, kalau 10-10-nya banyak. Itu ilmu fikih ya ikhwan. Yang luar biasa, ilmu fikih itu indah. Indah dan sangat indah, tapi susah. Sebaliknya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu sangat mudah. Iya enggak ya ikhwan? Paling mudah itu ilmu nahwu sebenarnya. Dan paling susah itu ilmu fikih. Bukannya kebalik, bukan. Makanya dikatakan kambing yang menggunakan jaket harimau. Ente lihat dari jauh, oh singa, serem. Tapi pas ente deketin, oh kambing. Itu ilmu nahwu. Kelihatan jauh, susah. Jangan kabur, deketin. Justru kalau kabur udah kelar, bener jadi susah. Jangan kabur dari nahwu, deketin, tekunin. Lama kelamaan engkau akan tahu, oh kambing, gampang. Itu ilmu nahwu. Ilmu fikih sebaliknya, dia itu harimau. Tapi pakai baju kambing. Nah, kita lihat dari jauh, kambing, gampang ini. Coba mendekat. Makin dekat, makin ketahuan susahnya ilmu fikih itu. Tahu-tahu, oh harimau. Nah begitulah ilmu fikih. Harimau yang berbaju kambing. Begitu ya kawan. La ilaha illallah. Dan begitulah perihal ilmu yang tiada habisnya. Makanya ilmu itu innamal ilmu ba'idun ghauruhu fakhudhu min kulli ilmin ahsanah. Ilmu itu banyak dan tiada habisnya, maka pilihlah daripada ilmu-ilmu yang bagusnya, yang engkau perlukan untuk kehidupanmu dan untuk daerahmu. Oke, kita akan pindah ke sesi kedua. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang perihal al-adab. Ilmu penting ikhwan, tapi lebih penting lagi beradab dan berakhlak, ya kan? Sebelum perihal adab ini kita akan sedikit membahas tentang perihal hafalan. Banyak sekali pelajar-pelajar yang mengeluh tentang hafalannya. Wah, banyak hafalannya. Enggak. Justru hafalan itu suatu yang indah. Nah, suatu yang indah. Dan akal manusia kalau tidak digunakan untuk menghafal, dia akan tumpul. Makin sering dia ngapal, maka akan tajam itu akal manusia. Begitu ya ikhwan. Makin ente sering ngapal, makin mudah untuk menghafal. Kalau dahulu ente hafal satu lembar dari Al-Quran perlu sejam, tapi terus akan datang satu lembar itu cukup dengan setengah jam. Akan datang waktu satu lembar cukup dengan 10 menit. Tapi terus ya ikhwan, ngapal 5 bait daripada Alfiyah perlu setengah jam, tapi terusin cuma 5 menit bisa hafal nanti. Itulah, gunakan akalmu untuk menghafal. Dan memang akal manusia itu luas dan besar ya ikhwan. Kemarin kita ceritakan di beberapa pondok bahwasanya apa? Akal manusia itu berapa sih kapasitasnya? Berapa kapasitas akalnya manusia? Kalau bahasa sekarang berapa giga? Berapa gigabyte akal manusia itu? Berapa bisa dia menampung kitab-kitab? Berapa kitab sih yang bisa dihafalin oleh akal manusia?
Dan di sini kami menukil daripada gurunya guru kami Syekh Muhammad Fal bin Abbah. Beliau berkata ketika ditanyakan, berapa kitab yang bisa dihafal oleh seorang manusia? Maka beliau menjawab, akal manusia bisa menghafal kutubat dunia, kitab sedunia. Itu bisa dihafal oleh manusia. Itu enggak mustahil, ikhwan. Tapi hanya saja dia tidak menggunakannya. Padahal akalmu berpotensi besar untuk ngapal apa aja bisa. Makanya dahulu ada cerita Al-Imam Al-Bulghini, ya kan? Beliau pernah dikasih amanah untuk menjadi amin suatu maktabah yang dibuat oleh khalifah pada zaman itu. Ada seorang khalifah, seorang hakim yang ulama, yang dia demen ngumpulin manuskrip, demen ngumpulin kitab-kitab. Dibuatlah suatu maktabah yang besar. Di situ banyak kitab-kitab dan dijadikan Imam Al-Bulghini sebagai amin penjaga maktabah itu. Dan beliau hobi baca. Beliau baca dari kitab ke kitab terus, masya Allah, dan banyak kitab-kitab yang beliau hafalkan dalam maktabah itu. Suatu hari itu maktabah kebakaran, habis hangus semua kitab yang di maktabah itu. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi ya ikhwan? Ya, hakimnya sedih. Kitab yang selama ini dia kumpulkan dari jauh-jauh habis, hangus semua. Maka datanglah Al-Imam Al-Bulghini ini yang menjadi amin al-maktabah. Beliau berkata, wahai hakim, jangan kau sedih, aku bisa mengembalikan maktabahmu. Bagaimana caranya? Siapkan juru tulis untukku, siapkan orang yang untuk menulis apa yang aku diktekan. Mulailah disiapkan beberapa orang yang ahli mendikte, ahli imla. Mulai Imam Al-Bulghini mentalginkan kitab yang pertama, ditulisin, kelar. Kitab yang kedua ditalginkan, didikte, hampir kelar. Kitab yang ketiga, berapa bulan kemudian kembali lagi perpustakaan itu seperti semula. Dari mana semua itu? Dari hafalannya Imam Al-Bulghini. Ngapal maktabah, nggak tanggung ya. Bukan ngapalin maktabah. Dan bisa mengembalikan maktabah seperti semula dari hafalannya Imam Al-Bulghini. Gurunya guru kami itu Syekh Muhammad Fal bin Abbah, beliau berkata, kalau seandainya kitab-kitab fikih madzhab al-arba'ah ngilang, hangus, aku bisa mengembalikannya dari hafalanku, kata beliau. Ini bukan dongeng berarti. Ini orang kita lihat Al-Faqih bertemu dengan beliau di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Muhammad Fal bin Abbah. Wahakala. Itulah perihal hafalan, ikhwan. Dan nikmat, menghafal itu nikmat. Paling nikmat itu ngapal ya, ikhwan. Tapi bukan cuma ngapal dan paham kalau bisa ya. Kalau ngafal, kalau cuma ngapal-hafalan, kalah ente sama MP3. MP3 lebih hebat hafalannya, ya enggak? Bedanya apa engkau dan MP3? MP3 cuma bisa ngapal, kalau ente hafal dan paham, begitu ya Pak. Kembali ke perihal adab. Menuntut ilmu harus dengan adab dan akhlak, betul. Dahulukan adab bersama gurumu, wahakala. Hormatilah gurumu. Catatan sangat penting. Gurumu adalah orang yang berjasa, ya kan? Sayyidina Ali berkata, ana abdu man 'allamani harfan, aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajarkanku walau satu huruf. Paham nggak ya ikhwan? Guru yang paling hebat itu bukannya guru yang ngajarin ente Fathul Wahhab ataupun Alfiyah, enggak. Guru yang paling hebat, yang paling berjasa untukmu adalah guru yang mengajarkanmu alif ba ta. Itu guru yang paling berjasa. Ketika engkau pulang ke kampungmu, cari siapa yang pernah ngajarinmu alif ba ta itu, sungkem ke beliau, cium tangan beliau, cium kaki kalau bisa. Itu guru yang ngajarin alif ba ta. Kenapa? Kalau bukan karena mereka, kalau coba-coba satu huruf aja ente nggak paham, huruf wawu contohnya atau huruf ba, nggak bakal ente nggak paham, nggak bakal ente paham semua kitab yang setelahnya, nggak bakal paham apa namanya Fathul Wahhab, apa namanya Jurumiyah, apa namanya Alfiyah, gara-gara satu huruf ba ente nggak paham. Tapi alhamdulillah berkat mereka ente paham semua. Makanya jangan pandang rendah guru-guru yang di desa-desa yang ngajarin alif ba ta. Ini guru yang paling berjasa untuk kita. Guru-guru yang pernah mengajarkan kita yang kecil itu kita sekarang menjadi dalam kebaikan hasanat mereka ya ikhwan. Bahkan banyak sekali dari kalangan orang-orang ketika dia mondok dapat kitab-kitab yang besar, pulang ke rumahnya dia lupa dengan guru-gurunya, seakan-akan dia sudah lebih alim. Jangan mimpi ikhwan, enggak ada kata lebih alim. Mereka berjasa, kalau bukan karena ilmu mereka engkau akan enggak menjadi seperti sekarang. Semua itu karena berkat mereka. Pandanglah dengan keagungan guru-guru yang mengajarkanmu alif ba ta itu. Itu sangat berjasa, nomor satu itu ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah begitu ikhwan.
perihal adab dan akhlak. Dan memang perihal adab dan akhlak perihal yang luar biasa, ya kan? Galu ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu bagaikan garam dan jadikanlah adabmu bagaikan garam. Engkau bertambah ilmu, maka dengan kadar yang berdouble-double engkau harus tambahkan adab. Begitu. Kalau roti yang enak, pas garamnya pas, juga gandumnya pas, itu enak, bisa dimakan. Kalau ada roti isinya gandum semua, nggak ada garamnya, bisa nggak dimakan? Masih bisa, walaupun hambar rasanya kan, tapi bisa dimakan itu. Yang buat roti itu lupa narok garam, bisa dimakan. Tapi kalau seandainya roti kebanyakan garamnya, tepungnya dikit, isinya garam semua, bisa nggak dimakan? Nggak bisa. Nggak bisa dimakan. Begitulah perihal yang sama. Ketika ada orang ilmunya sedikit, tapi adabnya banyak, itu masih bisa diterima oleh masyarakat. Orang demen lihat dia karena bagus akhlaknya, walaupun ilmunya dikit. Kayak tadi roti, kebanyakan tepungnya tapi dikit garamnya, hambar, tapi bisa dimakan, enak, celupin pakai teh, enak itu. Ya kan? Tapi kalau seandainya sebaliknya, ada orang ilmunya banyak, luar biasa, hafal ini hafal itu, tapi nggak punya adab, kurang ajar sama orang yang tua, bisa nggak diterima masyarakat? Nggak bakal diterima masyarakat. Orang pada nggak bakal suka sama dia. Ini kenapa ini si fulan? Kalau bahasa kasarnya sok banget gitu. Ilmunya banyak padahal, tapi apa? Adabnya kurang. Itu kayak tadi roti kebanyakan garamnya, tepungnya dikit, garamnya banyak, nggak ada yang bisa makan. Begitu ya ikhwan. Setiap engkau bertambah ilmumu, pengetahuanmu, maka persis kayak gitu. Kalau ente mau nambahin garam, berarti ente harus nambahin sekian daripada gandum. Makin banyak garamnya, maka harus lebih banyak gandumnya. Makin banyak ilmu yang bertambah, maka harus lebih banyak adab yang bertambah. Sebelum engkau mondok, engkau cium tangan dengan gurumu di kampung, di desa. Setelah engkau pondok, semestinya bukan cium tangan, cium kaki sekarang. Lebih beradab. Bukan akhirnya malah salaman biasa, sama-sama alim kita. Nggak ada sama-sama alim. Ini gurumu yang berjasa. Kalau benar engkau menuntut ilmu yang bermanfaat, semestinya engkau pulang dari pondok mencium kaki gurumu, bukan mencium tangan lagi. Semestinya engkau pulang dari pondok membasuh kaki ibumu, bukan cuma mencium tangannya. Begitu ya ikhwan. Itulah ilmu. Baginda bersabda dalam hadis yang ma'ruf, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu wa hakadha. Tuntutlah ilmu ini. Tapi jangan lupa, tuntutlah ilmu ini dan juga tuntutlah perihal as-sakinah, ketenangan. Pelajar ilmu harus mempunyai sakinah ya ikhwan. Sakinah, tenang. Enggak banyak gerak. Enggak rame gitu. Jarang ngomong, itu sakinah. Bagaikan gelas. Kalau ente punya gelas, dalamnya ada air, yang penuh air itu, ente bawanya harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, begitulah penuntut ilmu, yang penuh dengan ilmu. Tapi kalau seandainya ente bawa gelas yang penuh dengan air, tapi ente lari, apa yang terjadi? Tumpah itu. Begitulah kalau penuntut ilmu, yang kebanyakan geraknya, kebanyakan ngomongnya, kebanyakan bercanda, tumpah ilmunya. Yang tersisa cuma dikit ntar. Sakinah penting, nikmat kalau kita melihat pelajar ilmu yang mempunyai sifat sakinah wal wagar, tenang. Lihatnya enak. Dan juga wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Bertawadhu'lah dengan orang-orang yang kalian belajar darinya. Itu perintah ya ikhwan. Yang terakhir ya ikhwan, ada 4 arkan yang sering kali kita bahas. Dalam ilmu tasawuf namanya arkanut thariq. 4 itu. Dan itu adalah penting juga untuk penuntut ilmu. Apa? Qillatul ta'am wa qillatul kalam wa qillatul manam wa i'tizalul anam. Makannya sedikit, ngomongnya sedikit, tidurnya sedikit, dan pergaulannya juga sedikit. 4 rukun kalau mau menjadi sukses dalam menuntut ilmu. Pertama, harus makannya sedikit, ala kadarnya aja. Makan yang sekiranya engkau bisa untuk tahan sampai makan yang akan datang.
begitu. Karena kalau kenyang bakal ngantuk, gitu. Makan seperlunya. Tapi lain-lain lah pasti. Nah, kalau makannya orang yang ini cukup 5 suap, ini 10 suap, lain-lain porsinya. Tergantung porsi masing-masing. Tapi jangan banyak-banyak makan ya, ikhwan. Ya. Satu, makannya harus sedikit. Penuntut ilmu yang hobinya makan, ke warung dia makan, ini makan itu, penasaran sama ini sama itu bukan penuntut ilmu itu. Begitu. Nyasar berarti. Nyasar dia ke sini. Kuliner. Nah, kuliner. Maka tenang ya ikhwan, akan datang waktunya ketika engkau sudah menjadi alim, nanti akan disodorkan ke hadapanmu semua makanan yang lezat-lezat. Tapi setelah engkau menjadi alim. Tapi kalau dari awal kita mencari yang kayak gitu, nggak bakal datang kayak gitu. Itulah dunia. Dicari, nggak datang. Kita kabur, dia nyari kita. Begitulah dunia ikhwan. Kita ceritakan kemarin dari Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ketika beliau menimba ilmu di Ribat Tarim. Itu kalau bulan puasa, beliau bilang kalau untuk buka puasa sebelum maghrib beliau masak itu tuh nasi pakai air, sudah didiamin pakai kayu bakar, udah langsung beliau belajar. Habis sholat maghrib, sholat tasbih, beliau buka puasa itu makan nasi itu. Nasi pakai apa? Lauknya pakai apa tuh nggak? Lauknya pakai jeruk nipis, itu toh lauknya. Nasi pakai jeruk nipis. Barang-barang lagi makannya. Cuma itu makanannya. Sampai besok sahur, dikit cuma makan. Berapa biji kurma. Beliau berkata, setelah beliau menjadi seorang ulama yang tenar, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ini mertuanya Al-Habib Zain bin Sumaid dan mertuanya Habib Umar juga, beliau ini. Ketika beliau di akhir umurnya di kota Mekah dan disajikan di hadapannya makanan yang lezat-lezat, beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, Masya Allah, beliau mengenang hari-harinya di Ribat Tarim. Sungguh katanya, nasi yang pakai jeruk nipis itu sampai sekarang rasanya di mulutku nikmat banget, lebih nikmat daripada yang kalian sajikan sekarang ini macam-macam ini. Itu rasanya sampai sekarang masih ada, nikmat ikhwan. Dulu kita mondok apa namanya, itu nasi pakai tomat, pakai cabai kadang-kadang, cuma itu lauknya. Nasi liwet dulunya tuh pakai ikan teri, itu kenikmatannya sampai sekarang di mulut, ya kan? Kalau ente pernah makan di tempat-tempat yang mewah, itu lebih nikmat ikhwan. Masa-masa kita belajar itu, makan makanannya lebih nikmat, padahal sangat sederhana. Nah, memang kayak gitu belajar ilmu. Satu, makannya dikit. Yang kedua, ngomongnya dikit, jangan banyak berbicara. Kalau bahasa gaulnya, jangan banyak majelas. Belajar ilmu jangan banyak majelas. Belajar ilmu harus banyak baca, jangan banyak ngomong, gitu. Banyak-banyakin baca. Isi dulu, isi dari mata, isi dari telinga. Ngeluarin jangan banyak keluarinnya, ngomong artinya. Wahakat. Penuhilah isi dulu dengan belajar yang banyak. Wadah ya ikhwan, ketika orang banyak ngomong, banyak bercanda, itu tingkat fokusnya berkurang. Tingkat pemahamannya juga berkurang pasti. Semakin dia banyak diam, maka semakin tinggi tingkat pola pikirnya, tingkat berpikirnya. Itu mendukung tingkat pemahaman ya ikhwan. Ini yang kedua. Yang ketiga, gillatul manam. Tidurnya juga sedikit harus. Penuntut ilmu harus lain dari orang-orang yang biasa. Kalau orang biasa tidur 8 jam, maka antum harus lebih dikit ya ikhwan. Nah, begitu. Dan harus kita mempunyai target ya. Walaupun sekarang contohnya kita tidur 8 jam sehari, kita harus punya target. Ini harus dikikis ini, tapi cara mengkikisnya pelan-pelan. Jangan sampai wah harus begadang sehari 2 hari. Oh kagak, nggak kayak gitu. Biasanya besoknya langsung KO biasanya. Pelan-pelan mengkikisnya. Harus ditentukan jam tidur dan jam bangun. Jam 11 tidur contohnya, jam 3 jam bangun. Tidur siang jam 11 sampai jam 12 contohnya. Itu harus dikikis. Hari ini anak tidur jam 11. Sebulan kemudian jam 11 lewat 3 menit. Dan terus sampai itu, sebulan 2 bulan. Sekiranya kita nggak merasa capek. 3 bulan kemudian 11 lewat 5 menit. Cara mengkikisnya gitu, per 3 menit, per 5 menit. Dan sehingga jasad ini tidak merasa capek. Coba bayangkan, setahun kemudian yang tadinya inti tidur jam 11, tidur jam 12. Dengan kadar yang sama, fit yang sama. Sekian tahun kemudian, ente bisa tidur cuma 2 jam dalam sehari. Dengan kadar yang sama, yang seperti ente dapatkan 8 jam, ente akan dapatkan 2 jam. Begitu. Itu pernah kita coba ya ikhwan. 2 jam sehari tidur, 1/4 jam di siang hari,
dan sejam 45 menit di malam hari, ya kayak gitu. Persis yang kita tidur 8 jam, itulah daya yang sama kita dapatkan dalam 2 jam itu, tapi dengan tadarruj, dengan perlahan-lahan, sekian tahun penuhnya. Diceritakan dari Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar, beliau di akhir hayatnya itu cukup tidur hanya sekedar hafawat, begini saja, begitu, cukup beberapa detik saja, cukup untuk seharian. Ditanya sama murid-muridnya, Masya Allah, ini keramat ini. Bukan keramat, inilah mujahadah sekian puluh tahun. Kalau setiap 2 bulan dikikis 3 menit, kalikan 40 tahun kemudian bagaimana? Begitu, bisa tidur cuma 1 menit dan persis seperti 8 jam tenaganya, begitu ikhwan. Dan memang nikmat ikhwan, nikmat kalau kita bisa bergadang dalam kebaikan dengan cara menggigis yang betul, maka itu adalah nikmat. Imam Syafi'i berkata, nusibah hadal bait, dinisbatkan abiyat ini ke Imam Syafi'i, tapi banyak lagi yang menisbatkan ke Imam Az-Zamakhsyari. Beliau berkata, sahri litangihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tibi anagi wa tamayuli lihalli awisatin ahla min ad-dawka'i wal usyaqi. Beliau berkata, ketika aku bergadang untuk mengkaji ilmu, bermalam dengan ilmu itu lebih nikmat daripada aku bermalam dengan seorang kekasih, katanya. Ketika aku bergoyang-goyang dalam kebingungan memikirkan masalah, itu goyang-goyangan badanku lebih aku rasakan nikmatnya daripada apa? Daripada goyang-goyangan ketika mendengarkan musik. Beliau berkata, wa aladzu min nagril fatati lidufiha nagri liulgir ramla an auragi. Ketika aku menepuk-nepuk kitabku demi membersihkannya dari debu, kitab itu kan ya, ditepuk-tepuk sama dia, dibersihin dari kitab, dibersihin dari debu. Tepukan kitab itu lebih aku rasakan indahnya daripada tepukan orang main rebana. Nah, kalau orang main rebana kan asyik tuh, asyik tanyain tuh, enak nggak? Kita sih lihatnya mereka kesakitan tangannya, ya kan? Enggak, mereka enak kok, keenakan. Kata Imam Syafi'i, ketika aku menepuk kitab-kitabku demi membersihkannya dari debu, tepukan itu aku rasakan indah dan lezat, lebih enak daripada nepuk rebana. Kata Imam Syafi'i. Wa ruwiya kadzalik an Imam Az-Zamakhsyari. Begitu ya, yang terakhir, wa'tizalil anam. Jangan banyak bergaul, jangan banyak kenalan. Kalau mau kenalan, kenalanlah sama kitab. Kalau mau berteman, bertemanlah dengan kitab. Kalau mau khalwat, khalwat di maktabah. Itu sekarang waktunya. Jangan banyak punya teman. Wah, kata. Itu kunci yang penting, ya, ikhwan. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdullah Haddar dalam ketika beliau masa belajar di Rabat Tarim, itu 4 tahun beliau lalui dan cuma ada beberapa orang sahaja yang beliau kenal. Yang lain cuma kenal muka. Kenal nama, akrab enggak. Begitu. Pas ditanya, ada berapa jendela di kamarmu? Di kamarmu ada berapa jendela? Enggak tahu. Karena beliau enggak merhatiin. Sekarang kita duduk di sini, kita langsung kan ada 4 tiang sekarang di sini. Ketika beliau ditanya, ada berapa tiang di musola Rabat Tarim? Nggak tahu berapa tiangnya. Padahal 4 tahun di situ, nggak pernah mikir ke situ karena fokus dengan ilmu sahaja. Ya ikhwan, i'tizalul anam. Wahakala. Yang terakhir, wahakala. Engkau harus pelit dengan waktumu, ya kan? Pelajar ilmu itu pelit dengan waktunya. Nggak rela dia mengorbankan waktunya untuk dibuang-buang di kedai atau di mana ya? Di warung. Enggak. Itu bukan tempatmu. Tempatmu itu di kitab. Waktu itu mahal ya ikhwan, dan waktu adalah modalmu. Al-waqtu anfasu ma wanita bihifdhihi wa arahu aktsaru ma 'alaika yadhi'u. Wa hakala. Waktu penting. Dan kita bisa hitung tuh. Dulu kita ngitung bagaimana? Hitung berapa menit engkau perlukan untuk mandi. Berapa menit engkau perlukan untuk makan, itu harus dihitung semua, diperhitungkan. Kalau benar-benar menurut ilmu, ente harus pelit. Berapa menit yang anda butuhkan untuk ini, untuk itu harus dihitung semua, jangan lebih kalau bisa. Tapi dengan kadar yang secukupnya. Wah, kata, yang pas gitulah. Nah, hitung ketika engkau pergi dari kamar ke masjid, ke musola, berapa menit. Hitung dari waktu azan sampai qomat berapa menit. Itu kalau ente kaliin, bisa jadi berapa jam itu bisa? Kosong. Waktu yang engkau lalui, berjalan dari depan kamarmu menuju musola, hitung 2 menit contohnya. Ente berapa kali jalan-jalan dari sini ke situ? 12 menit contohnya. 12 kali 2 sama dengan
24, berarti hampir ada setengah jam. Itu antum bisa ngapal alfiyah di situ 5 bait. Bisa ya ikhwan. Padahal itu waktu yang terbuang-buang, sayang sekali terbuang-buang. Waktu antara azan dan qomat. Itu berapa menit? Kaliin 4 atau kali 5. Bisa ente buat murojaah apa di situ, mengkaji kitab. Wahakala. Dan banyak-banyak baca. Pelajar ilmu harus demen baca. Banyak-banyak baca ya ikhwan. Baca sebanyak-banyaknya. Juga yang punya rezeki banyak-banyak beli kitab dan jangan takut miskin. Ini mujarrab. Kalau ente mau dapat rezeki yang banyak, maka banyak-banyak beli kitab. Tidaklah ada harta yang engkau infakkan untuk membeli kitab, melainkan Allah Ta'ala akan gantikan double dan double. Wahakala. Bukan Syekh Masyaikhna Syekh Ali Jum'ah, Mufti Misr sabiqan. Bayangin nih, beliau punya 3 rumah besar. 3 rumah. Rumahnya besar. Itu 3 itu khusus untuk kitabnya sahaja. Beliau tinggal di tempat lain. 3 rumah. 3 rumah itu 2 tingkat. 2 tingkat itu isinya penuh kitab. Yang ajibnya di sini beliau bilang gini, ini 3 rumah isinya kitab semua kan. Kitab yang belum aneh baca itu di tingkat 2. Kitab yang sudah aneh baca, aneh turunin ke bawah. Kitab ini ke bawah. Ambil lagi, beli kitab yang baru lagi, taruh di atas. Tiap-tiap habis baca, taruh lagi di bawah. Itu masya Allah, ikhwan. Berarti sekian ribu kitab yang di bawah itu pernah beliau baca semua. Begitu. Karena Imam Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri menceritakan tentang manajemen waktu. Waktu beberapa pelajarnya minta untuk doa. Ada yang Habib doa berkat waktu? Nggak ada, bilang. Ente kalau berkat waktu nggak ada doa. Keberkahan waktu dengan menertibkan waktu itu. Beliau menceritakan, ini rumah aneh 2 tingkat. Ada kitab khusus yang aku hanya baca ketika aku naik dan turun tangga. Ada kitab di samping tangga itu. Pas aku mau naik ke atas, di tangga ini aku baca kitab itu. Sampai sudah sampai ke atas, itu kitab aku taruh lagi di samping tangga. Pas mau turun, lagi turun tuh tangga, beliau baca kitab itu sampai turun ke bawah, kelar, taruh di samping. Jadi cuma dibaca di waktu turun dan naik tangga. Beliau berkata, sungguh wahai anakku, aku telah menghatamkan puluhan jilid dalam waktu ini sahaja, tapi istiqomah gitu. Nah, begitulah cara menuntut ilmu ya ikhwan. Allah. Dan kemuliaan menuntut ilmu senantiasa bersama antum, walaupun setelah antum tamat di sini. Jadi alumni senantiasa berniat untuk menuntut ilmu. Jangan lupa paling tidak bawa pena. Ini senjatamu sebagai penuntut ilmu. Kata nomor 1 ini, jangan lupa bawa pena. Anggaplah engkau senantiasa menuntut ilmu sebagaimana dikatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mihbarah ilal magbarah. Ini adalah senjataku nanti sampai ke kuburan. Pakai ini sebagai penuntut ilmu. Wahakala. Bahkan Abu Yusuf daripada muridnya Abu Hanifah, ketika beliau sakaratul maut, lagi sakaratul maut ya, datang seorang muridnya yang mau mentalginkan. Kata Abu Yusuf, entar dulu, ada masalah aneh lupa, masalah fikih. Apa? Kalau seandainya orang mau melempar jumroh aqabah, hendaknya afdalnya dia melempar dalam keadaan berdiri ataupun menunggangi kendaraan kuda ataupun himar. Maka muridnya menjawab, oh berdiri. Salah katanya. Duduk juga salah. Lah apa jawabannya? Kemudian beliau menyebutkan jawaban. Itu padahal lagi sakaratul maut. Beliau muridnya berkata, ketika aku keluar dari kamar itu, maka aku mendengar teriakan orang-orang di sekitarnya, barusan meninggal Abu Yusuf. Di akhir hayatnya beliau sebelum talqin, beliau mudzakarah dalam ilmu, senantiasa menjadi pelajar ilmu. Wahakala ikhwan. Dan kita bangga dalam ilmu sampai mati. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mata syahidan, dia akan mati dalam keadaan mati syahid. Mungkin sebagian yang Al-Fakir bisa sampaikan sharingan antum di sini. Semoga insyaallah manfaat. Semoga insyaallah bersama kita mendapatkan bagian yang besar dari Rasulullah SAW daripada warisannya, dan senantiasa insyaallah kita bisa menunaikan hak-haknya ilmu, hak-hak beradab kepada orang tua kita, hak-hak beradab pada guru-guru kita insyaallah. Wa insyaallah Rabbana yugir aynahum bina fid dunya wal akhirah wa yajma'ana bihim insyaallah wa yabni lana baitan khasan fi qulubihim wa yabni lahum buyutan khasan fi qulubina wa insyaallah Rabbana yusrif fa'aduhum bina fid dunya wal akhirah wa yuhannin ilaina arwahahum at-tahirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa lil khairi khairanhum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طويل طولنا